Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juliana, NIM 2021 1221056, kelas Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ujian akhir semester, di mana soal tersebut terdiri dari 4 soal. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pernyataan akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan masa yang akan datang. Mencerminkan pentingnya mempertimbangkan dua aspek krusial dalam menghadapi tantangan dan persaingan di dunia bisnis saat ini. Yang pertama ada akurasi, yaitu mengacu pada keakuratan informasi dan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada kecepatan, yaitu merujuk pada kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dalam respon terhadap perubahan pasar atau situasi yang cepat berubah. Lalu di sini ada contoh di bidang manajemen keuangan, yaitu pengambilan keputusan investasi. Ketika manajer keuangan mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam saham atau obligasi, akurasi dalam analisis fundamental perusahaan seperti laporan keuangan yang akurat sangat penting untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan prospek perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada manajemen kas. Dalam mengelola arus kas perusahaan, akurasi dalam perkiraan arus kas masuk dan keluar adalah krusial untuk memastikan likuiditas yang memadai, kecepatan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah untuk mengatasi masalah likuiditas dapat mencegah potensi krisis keuangan. Nah, di sini juga ada pengambilan keputusan kredit, yaitu ketika mengelola kebijakan kredit, akurasi dalam menilai resiko kredit peminjaman dan mengumpulkan data keuangan yang akurat dari klien sangat penting, yaitu kecepatan dalam menyetujui atau menolak aplikasi kredit dapat mempengaruhi hubungan dengan pelanggan dan kinerja keuangan perusahaan. Nah, dengan demikian di dunia bisnis yang kompetitif ini, perusahaan yang mampu menggabungkan akurasi dengan cepat atau dengan kecepatan dalam pengambilan keputusan memiliki keunggulan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan lebih efektif. Lalu jawaban nomor 2 yaitu alternatif kandidat. Di sini ada 4, yaitu investor A, investor B, investor C, dan investor D. Nah, kriteria yang diperlukan yaitu ada 5. Di sini kredibilitas keuangan, yaitu evaluasi keuangan dan sejarah investasi investor. Lalu yang kedua pengalaman dan jaringan. Yang ketiga visi dan kesesuaian strategis. Yang keempat fleksibilitas dan kondisi investasi. Lalu yang kelima reputasi dan kepercayaan. Nah, pembobotan kriteria dilakukan untuk menentukan tingkatan kepentingan relatif dari setiap kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Berikut adalah pembobotan kriteria beserta dasar pembobotannya secara rasional. Di sini yang pertama ada kredibilitas keuangan. Nah, pembobotannya diberikan sebesar 25%. Lalu pengalaman dan jaringan itu pembobotannya diberikan sebesar 20%. Lalu visi dan kesesuaian strategis diberikan sebesar 20%. Lalu yang keempat fleksibilitas dan kondisi investasi pembobotannya diberikan sebesar 20%. Lalu reputasi dan kepercayaan pembobotan diberikan sebesar 15%. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu penggunaan teknologi dalam manajemen keuangan dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan beberapa cara seperti yang dijelaskan dalam contoh berikut. Nah, contohnya penggunaan analisis data untuk pengambilan keputusan investasi. Di sini ada analisis berbasis data, yaitu teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara otomatis. Misalnya algoritma machine learning dapat digunakan untuk menganalisis data historis kinerja saham atau obligasi tanpa adanya bias subjektif dari seorang analis manusia. Lalu yang kedua ada penghilang bias emosional, yaitu pengambilan keputusan investasi seringkali dipengaruhi oleh emosi seperti ketakutan atau keserakahan. Nah, lalu yang ketiga ada penggunaan algoritma prediktif. Di sini teknologi memungkinkan penggunaan algoritma prediktif untuk
meramalkan perilaku pasar atau kinerja perusahaan. Lalu yang keempat ada analisis sentimen pasar. Dengan teknologi Anda dapat menganalisis sentimen pasar secara real time dari berbagai sumber seperti media sosial, berita, atau komentar pasar. Ini membantu mengukur opini dan persepsi pasar yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi. Lalu yang terakhir ada otomatisasi pengambilan keputusan rutin. Nah, di sini teknologi dapat digunakan untuk mengotomatisasi pengambilan keputusan rutin berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya adalah penggunaan sistem trading otomatis yang memungkinkan analisis data atau eksekusi transaksi sesuai dengan parameter yang telah ditentukan tanpa intervensi manusia yang cenderung terpengaruh oleh faktor emosional. Nah, dengan menerapkan teknologi dalam manajemen keuangan seperti contoh di atas, perusahaan dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dan lebih mengandalkan analisis data yang objektif dan terukur. Ini tidak hanya meningkatkan akurasi keputusan, tetapi juga mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan perusahaan ini. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu nomor 4. Sebelum mengambil keputusan investasi dalam perusahaan, ada beberapa dasar yang penting untuk dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu tujuan investasi. Dengan jelas tujuan dari investasi yang akan dilakukan, apakah tujuan tersebut untuk pertumbuhan, diversifikasi, mengembangkan produk, ekspansi pasar, atau pengurangan biaya. Tujuannya, investasi yang jelas akan membantu dalam menentukan strategi dan kriteria evaluasi. Lalu yang kedua yaitu kesesuaian dengan strategi bisnis. Pastikan bahwa investasi yang bertimbangkan konsisten dengan strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Investasi harus mendukung visi dan misi perusahaan serta tidak bertentangan dengan arah strategis yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada analisis resiko, yaitu lakukan analisis resiko yang komprehensif terhadap investasi yang dipertimbangkan. Lalu yang keempat ada proyek keuangan, yaitu buat proyeksi keuangan yang realistis terkait dengan hasil yang diharapkan dari investasi tersebut. Lalu yang kelima ada analisis keuangan, yaitu evaluasi kelayakan finansial dari investasi dengan mempertimbangkan biaya modal, waktu pengembalian investasi, net present value, dan tingkat pengembalian internal. Pastikan bahwa investasi memiliki potensi untuk memberikan hasil yang memadai bagi pemegang saham. Lalu yang keenam ada pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial. Yang ketujuh ada konsultasi dan evaluasi independen. Lalu yang ke-8 ada alternatif investasi. Pertimbangkan berbagai alternatif investasi yang tersedia untuk memastikan bahwa pilihan investasi yang diambil adalah yang terbaik dari segi resiko dan pengembalian. Bandingkan investasi potensial dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan keputusan yang optimal. Nah, dengan mempertimbangkan dasar-dasar atas sebelum mengambil keputusan investasi, perusahaan dapat meningkatkan peluang kesuksesan investasi, mengelola risiko dengan lebih baik, dan memastikan bahwa investasi mendukung tujuan jangka panjang perusahaan secara keseluruhan. Sekian dari saya, telah menjawab soal-soal, yaitu yang terdiri dari 4 soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.